Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, pengetahuan masyarakat akan penanggulangan sampah daur ulang dalam hal ini adalah cangkang telur masih terbilang sangat kurang. Padahal apabila penanggulangan sampah daur ulang dapat dilaksanakan dengan optimal, hal ini dapat mengurangi sampah secara signifikan. Nah, bagaimana caranya? Saat ini telah hadir bersama kita mahasiswa inovatif dari Universitas IBA Palembang, Rico Sailendra dengan inovasinya kerjasama pemanfaatan kanglur atau cangkang telur bersama resor atau restoran martabak har menjadi suplemen hewan ternak dan pupuk tanaman yang bernilai ekonomis. Selamat datang Rico. Iya Bu, terima kasih. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jam berapa tadi ke sini? Tadi sekitar 10.30. Iya ya, agak sedikit telat. Nggak ada macet ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Baik Rico, ini inovasinya mengenai limbah cangkang telur ya, yang memang sangat banyak saat ini berlimpah lah di Kota Palembang. Mungkin bisa diceritakan apa sih latar belakang munculnya ide inovasi ini? Baik, sebenarnya latar belakang saya dan tim saya terdiri saya, Mbak Mentari, Aliyah itu kakak tingkat saya di Fakultas Pertanian Universitas IBA Palembang. Iya. Nah, latar belakang penelitian kami ini berawal dari banyaknya makanan khas daerah Palembang yang berbahan dasar telur. Iya. Rata-rata dari pempek, martabak har atau martabak telur dan lain-lain itu menggunakan bahan baku telur. Iya. Nah, jadi sebenarnya di Kota Palembang ini limbah cangkang telur itu menjadi permasalahan perkotaan dikarenakan sampai sekarang pengolahan limbah cangkang telur ini belum ada di Kota Palembang. Maka inilah yang melatar belakangi kami dan tim untuk melakukan urban farming di perkotaan atau sistem pertanian perkotaan yang memanfaatkan limbah. Jadi seperti masyarakat Indonesia ketahui, mungkin beberapa masyarakat umum sudah mengetahui bahwa cangkang telur itu bermanfaat untuk tanaman. Iya. Tapi kami berinovasi lebih lagi, cangkang telur ini kami buat dalam bentuk suplemen agar bisa dimanfaatkan juga untuk hewan, bukan hanya tanaman. Nah, produk yang kami ciptakan ini sangat bermanfaat karena progres ke depannya untuk hewan ternak seperti ayam itu dapat meningkatkan produksi dari telur ayam tersebut. Iya. Nah, akhirnya dari tim tersebut, alhamdulillah kami berhasil menciptakan produk ini dengan beberapa hambatan yang kami temui di Kota Palembang itu seperti bahan bakunya sebenarnya pada saat pandemi itu sedikit berkurang dikarenakan ya beberapa restoran ketika COVID-19 menyerang itu kan sedikit berkurang konsumennya. Jadi sebenarnya limbahnya sedikit berkurang. Jadi bahan baku yang kami temukan di Kota Palembang itu cukup berkurang untuk masa pandemi itu sekarang, Bu. Oke, baik Rico. Ini bagaimana sih prosesnya dari pengumpulan cangkang telur itu tersendiri, kemudian bisa dibentuk menjadi suplemen seperti itu? Ya. Untuk proses pembuatan, kami itu mengambil dari limbah-limbah martabak telur tadi dan juga beberapa limbah rumah tangga. Kami tidak hanya fokus pada limbah restoran, tapi juga kami mengambil limbah dimanapun, bila itu cangkang telur, entah itu dari ibu-ibu rumah tangga dan lainnya. Nah, proses pembuatan itu berawal dari satu higienis pembersihan. Cangkang telur tersebut dicuci, lalu setelah dicuci maka kami keringkan. Setelah keringkan kami melakukan kayak pembersihan lagi terhadap cangkang telur tersebut. Kami lakukan pengovenan agar beberapa bakteri atau zat-zat yang tidak kami inginkan yang berakibat pada penyakit kepada hewan tersebut hilang pada saat proses pemanggangan. Kami memasak cangkang telur ini pada suhu 90 derajat selama 2 jam. Maka
Setelah dipanggang tersebut, baru kami melakukan penggilingan secara halus. Setelah halus, kami masukkan ke dalam pil yang terbuat dari gelatin sapi, tulang sapi. Jadi kapsul itu ya. Jadi 100% produk kami ini organik, tidak menggunakan anorganik. Nah, dan ketika pengaplikasian kepada tanaman cukup mudah dikarenakan bahan baku tadi dari bahan organik ketika terkena air itu langsung bereaksi, jadi langsung larut. Begitu juga ketika hewan dimasukkan ke dalam pencernaannya cukup aman dikarenakan pil tadi telah melindungi cangkang-cangkang telur tadi agar tidak mengganggu pencernaan dari hewan tersebut. Iya. Jadi di dalam kapsul itu bentuknya masih butiran kasar gitu ya? Iya, tapi sebenarnya sudah halus. Sudah halus ya? Untuk lebih aman lagi sebenarnya bisa langsung diaplikasikan pada pakan ayam. Iya. Kami lebih berinovasi agar ayam tersebut tidak terjadi infeksi di tenggorokan dan lain-lain. Kami menggunakan pil tersebut agar lebih aman. Oke. Ini yang dipakai cangkang telurnya telur ayam, telur bebek, atau semua telur bisa? Semua telur itu bisa. Sama ya? Tapi untuk sampai hari ini kebanyakan kami menggunakan telur ayam. Iya. Karena limbah telur ayam itu lebih banyak. Banyak ya? Dibanding telur yang lain. Jadi sumber bahan bakunya selain dari restoran Martabak Har itu sendiri, dengan ngambilnya di mana lagi tuh? Dari ibu-ibu rumah tangga di sekitar rumah dan beberapa kantin-kantin kampus kami gitu. Jadi pengolahannya itu dari hal terkecil dulu untuk sampah. Jadi dikumpulkan ya? Iya, baik. Baik Riko, sudah berapa lama sih inovasi ini dijalankan? Sebenarnya inovasi ini sudah kami ketahui sejak lama. Beberapa di kampus kami itu sebenarnya pengaplikasian kepada pupuk tanaman itu tiap semester melakukannya. Pada semester 5, kating-kating kami itu melakukan praktek gitu untuk membuat pupuk dari cangkang telur. Nah, karena kami sudah cukup mengetahui dasarnya, hal inilah yang mendasari kami untuk menemukan produk tersebut. Iya. Apakah sudah terlihat, maksudnya sudah dilakukan penelitian pada saat hewan ternak yang diberikan cangkang telur suplemen ini tadi dengan yang biasa pakai pakan ternak biasa, apakah ada perbedaan hasil telurnya gitu? Baik. Untuk hasil percobaan, kami belum mencoba perkembangan secara panjang produk kami ini. Tapi untuk beberapa jurnal, bahwa di salah satu jurnal mengatakan konsumsi setengah cangkang telur itu bisa memenuhi kalsium harian manusia. Maka dengan dosis sekecil itu sudah cukup untuk manusia dengan dosis yang berat badan lebih besar daripada hewan ternak. Kami membandingkan jurnal-jurnal yang ada bahwa efek dari terpenuhnya kalsium tersebut berefek pada tercukupnya kalsium kebutuhan untuk terbentuknya telur untuk hewan ternak. Nah, untuk tanaman mungkin pengujiannya sudah ada. Salah satunya kami menggunakan di tanaman terong. Untuk tanaman terong itu dikarenakan unsur haranya terpenuhi, dikarenakan ada kalsium dan lain-lainnya, maka proses pembuahan dari tanaman terong tersebut lebih cepat dibanding yang tidak kami berikan produk kami. Iya. Jadi panennya lebih cepat ya terong, seperti itu ya. Apakah ada perubahan mungkin besar terongnya seperti itu? Ada? Untuk besaran terong mungkin sepertinya sama, tapi proses tumbuhnya itu lebih cepat dikarenakan nutrisinya terpenuhi gitu. Oke, baik. Oke Riko, pada saat menjalankan inovasi ini apakah ditemukan hambatannya? Baik, hambatan saya dan tim itu ada beberapa hambatan. Pertama, kami tidak mengetahui dengan jelas dosis per pil produk kami tersebut. Dikarenakan kami berlatar belakangkan mahasiswa pertanian yang berkecimpung pada tanaman, pada obat-obatan seperti pupuk dan lain-lain. Ini permasalahan kami pada hewan. Kami tidak mengetahui dosis pasti hewan ini cukupnya atau minimal dosisnya itu berapa per harian. Kami sudah mengetahui bahwa mereka membutuhkan ini dan bermanfaat. Tapi untuk dosis yang pas, kami membutuhkan riset lagi lebih dalam. Iya, mungkin next time dilanjutkan saja penelitiannya agar bisa lebih diketahui secara tertulis ya. Bisa dimasukkan ke jurnal juga. Benar. Untuk
sebagai literatur bagi sahabat inovasi di rumah yang mungkin ingin melakukan inovasi yang sama seperti itu Bu ya? Iya. Iya, baik Riko. Oke Riko, untuk pengembangan selanjutnya ingin dibawa kemana sih hasil inovasinya? Iya. Kami, saya dan tim Iya. berencana untuk pengembangan produk kami ini itu untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Iya. Jadi sebenarnya produk kami ini sangat ramah kepada semua kalangan. Iya. Dari kalangan disabilitas, kalangan ibu rumah tangga, dan lain-lain. Untuk produk ini hanya membutuhkan modal 50.000 itu bisa menghasilkan omset sekitar 500.000. Iya. Dikarenakan bahan baku yang melimpah dan tidak harus beli, proses yang sangat mudah. Jadi kami itu punya rencana bahwa ini dapat dipasarkan di Kota Palembang. Iya. Bekerja sama dengan beberapa UMKM Iya, atau Peternak-peternak beberapa ya. instansi. Iya. Orang-orang disabilitas kan mungkin mereka butuh sesuatu untuk memenuhi kehidupan mereka yang hal yang mandiri. Jadi mereka bisa membuat produk ini untuk dijual lagi. Untuk satu yang memenuhi kebutuhan mereka. Iya. Oke, untuk sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan, kurang lebih berapa sih harganya apabila nanti akan dijual ke pasaran? Iya. Baik, dikarenakan salah satu tim kami itu jurusan agribisnis, Iya. maka untuk perhitungan modal dan keuntungan dari 50.000 itu kami menghitung bahwa bisa menghasilkan dia pakai botol gitu Bu ya. Ada 5 botol gitu. Nah, jadi satuan itu biasanya kalau di online shop untuk yang sudah apa itu? Sudah ada hak izin jual beli, betul. mereka harganya cukup tinggi, rata-rata di atas 100.000. Iya. Untuk produk kami tidak harus mahal itu sebenarnya. Iya. Kami bisa menjual di kisaran 50.000 atau lebih murah lagi, atau sekitar 35 sampai 60.000 untuk rasio harga. Iya, lumayan ya, agak jauh harganya dari pasaran ya. Iya. Mungkin bisa membantu juga para petani dan peternak yang ada di Kota Palembang. Seperti itu ya Riko ya. Benar. Baik Riko, satu pertanyaan terakhir Riko. Apa sih yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah? Silakan. Untuk sahabat inovasi di rumah, sebenarnya jangan pernah untuk takut mencoba sesuatu yang baru. Lakukan apa yang ada di otak kalian, apa yang ide kalian, manfaatkan semua yang ada di lingkungan kalian. Bahkan ataupun itu sebuah limbah, kalian bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan. Itu saja sih Bu. Baik, terima kasih Riko. Mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi? Terima kasih dedikasi produk kami ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, teman-teman yang telah mendukung, dan beberapa tim saya, Mbak Mentari, Mbak Alia, dan beberapa keluarga yang terus mensupport. Tanpa kalian, produk dan inovasi kami ini tidak akan berjalan. Terima kasih untuk kalian semua. Baik, terima kasih banyak Riko atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus berinovasi dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya ya dari Universitas IBA Palembang. Baik sahabat inovasi, cangkang telur merupakan limbah dapur yang berpotensi untuk dimanfaatkan. Sejauh ini limbah kulit telur belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui suplemen tambahan pada makanan inilah limbah cangkang telur dapat dimanfaatkan menjadi suplemen hewan ternak dan pupuk tanaman yang bernilai ekonomis. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.